Warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, pada pagi ini saya akan menginterpretasikan, mengulas tentang Garudia dan ekspresi seni rupa Nusantara. Mengapa saya ingin mengulas itu? Salah satu alasan, kebetulan hari ini masih situasi hari kelahiran Pancasila, maka saya tertarik untuk mempelajari paling tidak tahap awal tentang Garudia dan implementasinya dalam kesenirupaan Nusantara. Dalam pengamatan saya sementara, Garudia itu sudah ada paling tidak sejak Hindu, Buddha di Nusantara. Salah satu sumber yang bisa kita cermati karya besar Walmiki dan karyanya Ramayana. Di situ dikisahkan sosok tokoh yang luar biasa, yaitu Garudia. Garudia itu sebagai burung raksasa yang memiliki kemampuan luar biasa, setia pada tuannya, sana sampai mau mengorbankan dirinya sendiri untuk melawan Rahwana dengan yang akhirnya dia kalah. Itu perjuangan yang tanpa menyerah. Bagaimana Garudia dalam perjalanan? Garudia itu digambarkan sebagai Jatayu, sebagai kendaraan Dewa Wisnu. Nah, bagaimana tentang Garudia dan implementasi kesenirupaan di Nusantara? Mari kita cermati bagian per bagian, tahap per tahap. Oke, sekarang kita lanjutkan, kita analisa, kita interpretasi berdasar fakta-fakta, artefak sejarah yang saya kumpulkan dari berbagai sumber. Salah satunya dari seorang penyelam, Abah Aziz Baraza, yang insya Allah segera membangun museum Kalibaraja Museum. Oke, Garudia di lingkup masa kerajaan bisa saya paparkan sebagai berikut. Garudia, Ramayana, Hindu, dan Erlangga itu sebuah rangkaian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, termasuk pada masa Hindu kuno, diantaranya yang terkait dengan Mataram kuno. Garudia, Jatayu merupakan sosok mitos binatang yang luar biasa penting di India dan Nusantara. Sosok ini diyakini sebagai wahana Dewa Wisnu. Sosok ini muncul paling tidak sejak ditulis Walmiki dalam Ramayana. Kisah kepahlawanan Jatayu tampaknya menginspirasi masyarakat Nusantara, Jawa khususnya, dalam aktivitas religi dan estetik. Pada masa Mataram kuno, Hindu, Raja Erlangga, sampai dengan masa-masa kejayaan Majapahit,
Garudia itu masih menjadi ikon penting dalam peradaban mereka. Garudia banyak diwujudkan dalam berbagai visual dan diterapkan pada berbagai bangunan suci hingga berbagai benda ritual dan properti raja atau kerajaan. Seperti kita lihat di tayangan ini, Garudia, tahta, bangunan suci, dan spirit religi. Airlangga yang disebut sebagai Jatiningrat atau Resi Jatayu, unsur sebutan Jatayu itu mengingatkan kepada Garuda sebagai wahana Dewa Wisnu. Hal ini menggambarkan bahwa pada masa Hindu sampai dengan abad ke-11 ya, kisah kepahlawanan Jatayu telah dikenal luas, bahkan mempesona hati masyarakat Jawa kuno. Raja Airlangga mewarisi kepahlawan dari burung perkasa Jatayu. Ini saya kutip dari Bapak Dewi Cahyono, ahli sejarah dari UM Malang. Nah, pada gambar tampak itu di patung yang berdiri sendiri, kemudian ada yang bagian dari patung yang menempel pada candi. Pada patung diri sendiri tampak Wisnu yang menunggang Garudia sebagai kendaraannya. Begitu juga di tempat lain, itu sebagai bagian dari candi yang lepas diantaranya. Saya lanjutkan. Garudia dan properti raja bisa kita lihat di banyak artefak. Misalnya visualisasi Garudia bukan hanya pada bentuk bangunan, tetapi diwujudkan pada berbagai properti raja seperti beberapa yang sudah ditemukan, yaitu mahkota, kalung, gelang bahu atau kalak bahu orang umum menyebut, kemudian cincin, dan mungkin masih banyak lagi yang menggambarkan atau sebagai penanda kebesaran raja, sebagai pengejawantahan Dewa Wisnu lainnya. Nah, ini saya tampilkan mahkota raja, kemudian apa itu masyarakat umumnya menyebutnya souvenir yang terbuat dari emas. Semuanya menggambarkan sosok Jatayu. Yang kita lihat, Jatayu itu sebagai kendaraan Airlangga juga, sebagai titisan Dewa Wisnu. Kita lihat di uner yang menggunakan lambang Airlangga, Raja Airlangga dan burung Jatayunya. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini. Itu diangkat dari sosok Jatayu atau Garuda. Hanya saja untuk mahkotanya ini masih ada yang meragukan tentang keasliannya yang mahkota ini. Pertanyaannya, lalu di mana yang asli? Nah, ini berbagai identitas raja seperti yang saya sebutkan tadi, sebagai salah satunya sebagai kalak bau, yang satunya sebagai hiasan atau sebagai benda ritual. Memang rata-rata properti raja itu selain untuk identitas raja, kebesaran raja, juga dikaitkan dengan nilai-nilai ritual sebagaimana mitos Jatayu, mitos Garudia yang diceritakan dalam kisah Ramayana. Nah, ini juga kalak bau, hanya saja ini terbuat dari perunggu. Kalau tadi yang di atas tadi terbuat dari emas, lalu yang di bawah ini terbuat dari bau, dari perunggu. Ini
foto ini saya peroleh dari Abah Aziz Baraja. Ya, sebagai aksesoris, kata beliau, ada yang kalak bau yang terbuat dari emas itu digunakan untuk acara-acara yang sangat penting, lalu yang terbuat dari perunggu atau lainnya itu digunakan untuk acara-acara yang tidak terlalu penting. Kata beliau seperti itu. Nah, ini juga sebagai benda ritual, yang satu patung yang menggambarkan Airlangga yang sedang naik Jatayu juga atau naik Garudia. Hanya ini sebagai bagian dari upacara, sesajen atau kelengkapan upacara. Lalu yang sebelah kanan, orang lain menyebutnya teko, ceret, ini sebagai tempat air suci atau amerta. Ini digunakan untuk ritual juga. Oke, saya lanjutkan ke visualisasi Garudia dalam seni pertunjukan klasik. Di banyak tempat di Nusantara, di Jawa, di Bali, dan berbagai tempat lainnya ada istilah klasik dan non klasik, atau yang non klasik disebut dengan kerakyatan. Yang klasik itu yang dimaksud adalah seni pertunjukan yang berasal dari lingkungan raja atau bangsawan. Nah, ini sebagai gambaran. Ini pada visual ini tokoh Garudia atau Jatayu yang berkembang sebagai topeng pertunjukan di Bali. Ya, di sini kekuatan tokoh Garudia bukan saja divisualkan pada bangunan suci dan properti maksud saya properti kebesaran raja sebagai pengejawantan Dewa Wisnu, tetapi juga diwujudkan untuk seni pertunjukan klasik, misalnya di Jawa dan di wilayah Bali sebagai gambaran yang sebutkan tadi. Nah, ini adalah contoh-contoh visualisasi Garudia dalam lingkungan klasik atau lingkungan kerajaan yang awalnya. Yang atas dua masker itu atau topeng itu berasal dari Bali, yang orang Bali ekspresinya sangat beragam dalam karya seni rupa. Salah satunya adalah beragamnya ekspresi visualisasi Jatayu. Lalu yang bawah itu dari Jawa, semuanya dari Jawa. Nah, Garudia itu yang satu digambarkan sebagai burung satu dan yang satunya lagi digambarkan sebagai burung saja, burung raksasa. Lalu yang satu yang di tengah ini divisualkan sebagai burung yang berbadan manusia. Itu salah satu ekspresi visual dari Jatayu atau Garudia di Jawa dan di Bali. Sebenarnya masih banyak lagi ekspresi-ekspresi lain yang berhubungnya dengan seni pertunjukan. Ini saya hanya mengambil potongan-potongan saja atau contoh-contoh dari sebagian kecil, ya, sebagian kecil dari yang bisa saya contohkan. Nah, dalam ekspresi Garudia 3 dimensi masa kini ini terjadi yang sangat beragam pula. Ya, sebagai contoh gambaran seperti ini, Garuda yang menatap angkasa dengan menunjukkan keperkasaannya. Kuku-kuku tajam ditampilkan menghadap ke angkasa, siap menerkam siapapun yang datang. Ya, masih dalam Garudia, di sini sebagai patung, ketiganya bisa dikategorikan sebagai patung.
Hanya saja yang satu itu sebagai patung, murni sebagai patung, yang lainnya sebagai barang penghias. Yang tengah ini terbuat dari kayu, yang satunya lagi sebagai alat ritual upacara yang terbuat dari logam. Nah, kita yang sudah pernah ke Bali pasti tahu tentang patung yang fenomenal yang dibangun oleh Nyoman Nuarta, yaitu Garuda Wisnu Kencana atau orang umum menyebutnya GWK, yang dibangun di atas bukit di tanah yang gersang. Jadi keindahan yang luar biasa di tepi pantai. Nah, ini yang menjadi inspirasi masa kini. Dan Garuda tampaknya tidak akan hilang dari benak dan tidak hilang dari peradaban Nusantara. Selalu berkembang, selalu diekspresikan yang beragam. Nah, dalam ekspresi lain, dalam dua dimensi di sini saya contohkan ekspresi visual Garuda dalam batik. Terhadap ini sangat beragam, semuanya kategori batik klasik. Ini semuanya kategori batik klasik yang berasal dari lingkup keraton, walaupun latarnya beragam, variasinya beragam. Di antaranya ada teruntung, ada kawung, ya, kemudian ini bagaikan naga di sini, yang bawah ini saya jadikan dasar ini. Ya, saya lanjutkan dalam ekspresi karya seni lukis. Kita bisa lihat dalam lukis batik. Nah, yang satunya lagi ya, lukis batik ini cenderung dari masyarakat Jawa yang lukis batik ini. Sosok Dewa Wisnu dan Garuda ini diproduksi massal. Lalu lukisan yang satunya ini adalah lukisan Bali yang menggambarkan Bathara Kala yang lagi makan bulan, atau Bathara Kala lagi makan matahari. Yang satunya menggambarkan Dewa Wisnu yang sedang menghalau dengan naik Garuda. Nah, kita juga mengenal sosok yang maestro lukis yang luar biasa, yaitu Basuki Abdullah. Itu juga mengekspresikan imajinasinya, mengekspresikan nilai-nilai yang ada di Jawa dalam lukisan, yaitu Rahwana dan Sinta yang diserang oleh Jatayu. Walaupun pada akhirnya Jatayu akan terkalahkan oleh Rahwana. Nah, kita perlu menengok antara Rahwana dan Jatayu. Ini bisa dilihat dari banyak sisi. Kalau saya sendiri melihat sama-sama nilai kebaikan. Jatayu yang mempertahankan, menjaga Dewi Sinta, lalu yang Rahwana itu mempertahankan cintanya. Bahkan ini bisa kita contoh cinta yang sehidup semati. Hanya satu wanita yang dia cintai, walaupun dia akhirnya tidak bisa memiliki. Nah, yang sebelah kanan juga begitu. Ini gambaran tentang Ramayana. Ini tampaknya dalam lukisan batik Bali, lukisan Bali dalam corak dekoratif. Lalu di bawah ini ada beragam karya lukis yang mulai dalam bentuk ilustrasi sampai dengan lain-lainnya, sampai yang terbaru di tengah ini diekspresikan dengan
teknik komputer. Lalu yang sebelah kanan ini tampaknya turis luar negeri datang ke Bali, dilukiskan badannya dengan tema Garudia. Jadi visualisasi Garudia itu beragam tempat, beragam teknik, sesuai dengan imajinasi seniman dan penikmatnya. Nah, hubungan Garudia sebagai inspirasi yang lebih penting bagi bangsa Indonesia adalah Garudia merupakan cikal bakal Garuda Pancasila yang sebagai lambang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Salah satunya ini diungkapkan terutama dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum ke Bhinneka Tunggal Ika, perwujudan Garuda dalam Garuda Pancasila ini memiliki proses yang panjang. Salah satunya ilustrator atau perancang lambang Garuda Pancasila yang pertama adalah Sultan Hamid. Lalu tidak tahu mengapa akhirnya Sultan Hamid terpinggirkan dari berbagai posisi pemerintahan. Ini yang perlu kita kaji lebih lanjut. Nah, sehubungan dengan Bhinneka Tunggal Ika ini dalam buku 1000 Tahun Nusantara yang diterbitkan oleh Kompas, sempat saya baca bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu muncul ketika ada perenungan dari para perancang persiapan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah Muhammad Yamin ketika merenung dan mengucapkan kata-kata Bhinneka Tunggal Ika yang dia ingat dari kitab Sutta Soma. Ya, dia merenung, lalu seorang pendeta Kawi yang ada di sebelahnya yang kebetulan mendengarnya kemudian spontan menyambut dengan ucapkan Tanhana Dharma Mangkurwa. Itu cikal bakal Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu yang bisa saya ungkapkan pada kali ini. Insya Allah pada waktu berikutnya akan saya sempurnakan menjadi yang lebih baik dan lebih ilmiah. Namun saya sampaikan terima kasih kepada berbagai pihak dan mohon maaf karena saya mengambil gambar atau audionya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.